Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyakit gagal ginjal. Menurut ilmu kedokteran, gagal ginjal adalah suatu kondisi penurunan fungsi ginjal dalam menyaring limbah sisa metabolisme tubuh dari dalam darah dan membuangnya melalui urin. Kondisi tersebut menyebabkan kadar racun dan cairan berbahaya akan mengendap dalam tubuh dan dapat berakibat fatal apabila tidak ditangani. Agar kondisi membaik, penderita gagal ginjal diharuskan melakukan pengobatan di rumah sakit. Namun, bagi pasien yang sudah mengalami gagal ginjal cukup parah, maka diperlukan prosedur cuci darah atau dialisis. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu ginjal menjalankan fungsinya secara normal. Ditinjau dari sisi akhlak, menurut Ustadz Danu, gagal ginjal disebabkan oleh akhlak seseorang yang sering menyimpan marah terus-menerus di dalam keluarga dan dilakukan hampir setiap hari. Penyakit ini juga bisa disebabkan oleh kegemaran seseorang dalam mencari harta yang tidak halal di dalam pekerjaannya. Jika gagal ginjal terjadi pada usia di bawah 45 tahun, biasanya disebabkan oleh kemarahan kepada orang tua, dan jika terjadi pada usia di atas 45 tahun, biasanya disebabkan oleh kemarahan terhadap pasangan. Namun, jika penyakit tersebut menimpa anak yang belum akil balik, maka hal itu disebabkan oleh kesalahan dan dosa orang tuanya yang menyimpan marah kepada kakek atau nenek dari anak tersebut. Pertanyaannya, bagaimana mungkin akhlak bisa mempengaruhi kesehatan seseorang? Sahabat beriman, di dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman, yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Hal ini berarti bahwa musibah berupa penyakit yang dialami seseorang yang sudah akil balik disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosanya sendiri. Sedangkan jika dialami oleh anak yang belum akil balik, maka disebabkan oleh kesalahan dan dosa orang tuanya. Mengapa demikian? Itu adalah cara Allah untuk mengingatkan seseorang untuk kembali ke jalan yang lurus. Dalam surat As-Sajdah ayat 21, Allah berfirman yang artinya, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Ustadz Danu, siksa dekat di dunia maksudnya adalah musibah berupa penyakit, sedangkan azab yang lebih besar di akhirat maksudnya adalah neraka. Artinya, bagian tubuh kita yang sakit di dunia, kelak akan disiksa di akhirat. Sangat mengerikan bukan? Oleh karena itu, bersegeralah memohon ampunan kepada Allah, dan belajar memperbaiki akhlak, agar kita diberikan nikmat berupa kesehatan di dunia, dan dihindarkan dari siksa neraka di akhirat. Sahabat beriman, berikut ini adalah cara berdoa secara Islami yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, untuk memohon kesembuhan kepada Allah dari penyakit gagal ginjal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jika gagal ginjal yang kualami saat ini, disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosaku, di mana aku sering menyimpan marah khususnya kepada orang tuaku, maupun pasanganku, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, maka ampunilah dosa dan kesalahanku. Ya Allah, ampuni kemarahan dan kejengkelanku, kekakuanku, keegoisan serta prasangka burukku terhadap orang tua dan pasanganku. Ya Allah, jika penyakitku ini disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosaku, yang sering mencari nafkah dengan cara yang tidak halal, dan melanggar akidah,
jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, maka ampuni dosa dan kesalahanku ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadaku dari penyakit gagal ginjal yang kualami saat ini. Semoga dengan sembuhnya penyakitku bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaanku kepadamu. Amin, ya Robbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacalah doa tersebut terus-menerus setelah sholat wajib maupun sunnah, terutama setelah sholat tahajud, dan belajarlah untuk memperbaiki akhlak, dengan tidak marah di dalam keluarga, selalu meminta maaf kepada orang tua dan pasangan serta mencari nafkah dengan cara yang halal. Demikianlah ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mengobati gagal ginjal ditinjau dari sisi akhlak. Semoga bermanfaat, dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.